wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sektio Merian M, NIM 20060114 dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan tentang teori pembangunan menurut Adam Smith dan Richard Dian. Baiklah, masuk ke teori yang pertama, yaitu teori Adam Smith. Adam Smith dianggap sebagai ahli ekonomi klasik terkemuka. Teori yang pertama yaitu hukum alam. Adam Smith percaya pada doktrin hukum alam adalah urusan ekonomi. Dia menganggap setiap orang sebagai hakim terbaik untuk kepentingannya sendiri, yang harus dibiarkan mengerjakannya untuk keuntungan sendiri. Kedua yaitu defisit tenaga kerja. Adalah titik awal dari teori pertumbuhan ekonomi Smith. Pembagian kerja yang menghasilkan peningkatan terbesar dalam kekuatan produktif kerja. Dia menghubungkan peningkatan produktivitas ini menjadi pertama yaitu dengan peningkatan ketangkasan setiap pekerja, kedua yaitu penghematan waktu untuk memproduksi barang, dan ketiga yaitu penemuan sejumlah besar penghematan tenaga kerja mesin. Ketiga yaitu proses akumulasi modal. Smith bagaimanapun menekankan bahwa akumulasi modal harus mendahului pengenalan pembagian kerja. Seperti ekonomi modern, Smith menganggap akumulasi modal sebagai kondisi yang diperlukan untuk pembangunan ekonomi. Jadi, masalah pembangunan ekonomi sebagian besar adalah kemampuan masyarakat untuk menabung lebih banyak dan berinvestasi lebih banyak di suatu negara. Keempat yaitu mengapa kapitalis melakukan investasi. Menurut Smith, investasi dibuat karena kapitalis diharapkan untuk mendapatkan keuntungan pada mereka, dan ekspektasi masa depan sehubung dengan keuntungan bergantung pada iklim investasi saat ini serta keuntungan aktual. Kelima yaitu mengenai peran tingkat bunga dalam pembangunan ekonomi. Smith menulis bahwa dengan peningkatan kemakmuran, kemajuan, dan populasi, tingkat bunga turun dan akibatnya pasokan modal bertambah. Pasalnya, dengan turunnya tingkat bunga, para rentenir akan meminjam lebih banyak uang untuk mendapatkan bunga lebih banyak dengan tujuan mempertahankan tarif hidup mereka pada tingkat sebelumnya. Keenam yaitu agen pertumbuhan. Menurut Smith, petani, produsen, dan pengusaha adalah agen kemajuan ekonomi. Perdagangan bebas, perusahaan, dan persaingan yang mendorong para petani, produsen, dan pengusaha untuk memperluas pasar pada gilirannya, memungkinkan pembangunan ekonomi. Ketujuh adalah proses pertumbuhan. Menurut Smith, proses pertumbuhan ini bersifat kumulatif. Ketika ada kemakmuran, sebagai hasil kemajuan di bidang pertanian, industri, manufaktur, dan perdagangan, itu mengarah pada akumulasi modal, kemajuan teknik, peningkatan populasi, perluasan pasar, pembagian kerja, dan kenaikan keuntungan secara terus-menerus. Selanjutnya yaitu suatu penilaian kritis. Pertama, pembagian masyarakat yang kaku. Ini mengasumsikan adanya pembagian masyarakat yang kaku antara kapitalis termasuk tuan tanah dan buruh. Tetapi kelas menengah menempati tempat yang penting dalam masyarakat modern. Dengan demikian, teori ini mengabaikan peran kelas menengah yang memberikan dorongan yang diperlukan untuk pembangunan ekonomi. Yang kedua yaitu basis penghematan satu sisi. Menurut Smith, kapitalis, tuan tanah, dan rentenir menabung. Namun, ini merupakan basis tabungan sepihak karena tidak terpikir olehnya bahwa sumber utama tabungan dalam masyarakat maju adalah penerimaan pendapatan dan bukan kapitalis dan tuan tanah. Ketiga yaitu asumsi persaingan sempurna yang tidak realistis. Keseluruhan teori Smith adalah didasarkan pada asumsi persaingan sempurna yang tidak realistis. Kebijakan pasar bebas dari kebijakan persaingan sempurna tidak ditemukan dalam perekonomian manapun. Sebaliknya, sejumlah pembatasan dikenakan pada sektor swasta dan pada perdagangan internal dan internasional di setiap negara di dunia. Keempat yaitu pengabaian pengusaha. Smith mengabaikan peran wirausaha dalam pembangunan. Ini adalah cacat serius dalam teorinya.
Pengusaha adalah titik fokus pembangunan seperti ditunjukkan oleh Schumpeter. Pengusahalah yang mengorganisasikan dan membawa inovasi sehingga mengarah pada pembentukan modal. Kelima yaitu asumsi keadaan stasioner yang tidak realistis. Smith berpandangan bahwa hasil akhir dari ekonomi kapitalis adalah keadaan stasioner. Ini menyiratkan bahwa ada perubahan dalam ekonomi seperti itu tetapi di sekitar titik equilibrium. Selanjutnya yaitu penerapannya di negara-negara berkembang. Teori pembangunan ekonomi Smith memiliki validitas terbatas untuk negara-negara terbelakang. Dalam perekonomian seperti itu, ukuran pasarnya kecil. Akibatnya kapitalis untuk menabung dan mendorong untuk berinvestasi menjadi rendah. Ukuran pasar ditentukan oleh volume produksi. Ini pada gilirannya tergantung pada tingkat pendapatan. Kesimpulannya yaitu meskipun demikian, teori pembangunan ekonomi Smith menunjukkan pada faktor-faktor tertentu yang membantu dalam proses pembangunan negara-negara terbelakang. Petani, pedagang, dan produsen, tiga agen pertumbuhan yang disebutkan Smith, dapat membantu mengembangkan ekonomi dengan meningkatkan produktivitas di bidangnya masing-masing. Dan tidak adanya ekonomi pasar bebas, negara dapat mendorong mereka untuk memproduksi lebih banyak seperti yang di India. Saling ketergantungan mereka juga menunjukkan pentingnya pertumbuhan yang seimbang untuk ekonomi tersebut. Baiklah, masuk ke teori yang kedua yaitu teori Ricardian. Terdapat beberapa teori menurut Ricardian. Pertama yaitu pembagian sewa, keuntungan, dan upah. Menyewa per unit tenaga kerja adalah selisih antara produk rata-rata dan produk marginal, atau total sewa sama dengan perbedaan antara produk rata-rata dan produk marginal tenaga kerja dikalikan dengan jumlah tenaga kerja dan modal yang diterapkan di tanah. Upah rata-rata ditentukan oleh dana upah dibagi dengan jumlah pekerja yang dipekerjakan pada tingkat subsisten. Kedua yaitu proses akumulasi modal. Menurut Ricardo, modal akumulasi adalah hasil dari keuntungan karena keuntungan mengarah pada penghematan kekayaan yang digunakan untuk pembentukan modal. Akumulasi modal tergantung pada dua faktor. Yang pertama yaitu kemampuan untuk menabung, dan yang kedua yaitu kemauan untuk menabung. Ketiga yaitu sumber akumulasi modal lainnya. Menurut Ricardo, ekonomi pembangunan tergantung pada perbedaan antara produksi dan konsumsi. Oleh karena itu, ia menekankan pada peningkatan produksi dan pengurangan konsumsi yang tidak produktif. Teori Ricardo telah diilustrasikan pada gambar di samping, di mana jumlah jagung diukur pada sumbu vertikal dan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan di pertanian pada sumbu horizontal. Kurva AP mewakili produk rata-rata tenaga kerja dan kurva MP produk marginal tenaga kerja. Dengan OM jumlah tenaga kerja, OQRM total jagung yang dihasilkan. Sewa ditunjukkan oleh persegi panjang PQRT sebagai perbedaan antara AP dan anggota parlemen pada tingkat upah subsisten OW. Kurva penawaran tenaga kerja WL elastis tak terhingga. Dan total tagihan upah adalah OWLM. Total keuntungan WPTL adalah residu setelah dikurangi sewa dan upah dari total output. Selanjutnya yaitu kelemahan teori Ricardo. 1. Mengabaikan dampak teknologi. Ricardo menunjukkan bahwa peningkatan teknologi di bidang industri menyebabkan perpindahan tenaga kerja dan konsekuensi merugikan bagi yang lainnya. Kedua yaitu pengertian yang salah tentang keadaan stasioner.
Pandangan Ricardian bahwa negara mencapai keadaan stasioner secara otomatis tidak berdasarkan karena tidak ada ekonomi yang mencapai keadaan stasioner di mana keuntungan meningkat, produksi meningkat, dan akumulasi kapital berlangsung. Ketiga yaitu pengertian yang salah tentang penduduk. Pandangan Ricardo bahwa dengan meningkatnya jumlah penduduk maka upah tidak dapat meningkat, tidak pernah dibuktikan. Keempat yaitu kebijakan pasar bebas yang tidak praktis. Menurut kebijakan ini, tidak ada campur tangan pemerintah dan perekonomian berjalan secara otomatis melalui persaingan sempurna. Kelima yaitu mengabaikan faktor kelembagaan. Yang keenam yaitu distribusi daripada teori pertumbuhan. Ketujuh yaitu tanah juga menghasilkan barang selain jagung. Dan ke-8 yaitu modal dan tenaga kerja bukan koefisien tetap. Ke-9 yaitu mengabaikan suku bunga. Dan yang terakhir yaitu modal statis. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.